Saya bilang 2 gak mau, dia mau 10. Ya, jatuh-jatuhnya 5. Lama-kelamaan banyak transaksi di rumah saya mengenai pinang. Ya. Nah, jadi saya pikir yang ngajarin maminya kali ya. Nah, hal yang pertama harus dipenuhi, baru hal berikutnya itu akan terjadi. Nah, ayat di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 itu bukan pakai kata dan, tapi pakai kata if. Berarti ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi dulu, baru hal yang berikutnya itu baru terjadi. Nah, dikatakan begini, dan umatku, di situ pakai kata my people. Dikatakan umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kuncinya itu bukan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu bertobat, saudara. Tapi kuncinya justru dari umat-umat Tuhan sendiri yang bertobat. Baru terjadi sesuatu. Kita mikir Tuhan akan melakukan sesuatu kalau mereka yang di luar sana akan bertobat. Tapi Alkitab di sini bilang umatku, saudara. Artinya kunci terjadi sesuatu, ya, itu kalau kita sendiri itu yang bertobat. Kita punya pemikiran bangsa Indonesia karena memang ya banyak yang korupsi, banyak yang macam-macam, baru terjadi transformasi. Padahal kalau 2 Tawarik 7 ayat 14 itu mengatakan kalau umat-umat Tuhan itu mulai bertobat. Kita semua, saudara, barulah bisa terjadi kegerakan Tuhan bagi bangsa kita. Ya. Nah, dikatakan begini, dan ya, atau if my people, ya, kalau umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya 2, saudara. Yang pertama, kita ini yang mengaku kita ini anak Tuhan. Saya memang anak Tuhan. Saya memang, Yohanes 1 ayat 12, saya ini sudah menerima Tuhan Yesus, sehingga kita itu diberikan kuasa. Kuasa di situ yaitu privilege, bukan kuasa power, tapi privilege. Kita tidak layak, kita dilayakkan menjadi anak Tuhan. Kita sendiri yang memang mengaku kita ini adalah anak-anak Allah. Yang kedua, orang lain pun melihat, nah mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Artinya kita, itu yang dimaksud dengan ya, umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, orang-orang yang dilihat oleh orang lain, mereka itu adalah anak-anak Tuhan. If my people, kalau saja anak-anak Tuhan, kita ini semua, saudara, ya. Yang pertama dikatakan merendahkan diri. If my people, merendahkan diri. Berarti banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak merendahkan diri, saudara. Kalau saya baca di ayat ini, berarti banyak anak-anak Tuhan yang mereka itu meninggikan dirinya. Anak-anak Tuhan yang tidak merendahkan diri. Yang lucunya yang pertama itu merendahkan diri baru berdoa. Memang sebetulnya kalau kita meninggikan diri kita, berarti kita nggak perlu Tuhan, kita tidak akan berdoa, saudara. Tapi ini jadi dikatakan pada waktu kita merendahkan diri kita, dalam keterbatasan kita, dalam segala hal yang kita alami semuanya dari Tuhan. Kita perlu pertolongan, kita perlu bantuan dari Tuhan. Barulah kita akan berdoa. Jadi yang pertama dikatakan kalau kita ini merendahkan diri, barulah ya itu bisa terjadi hal yang berikutnya, saudara. Yang namanya anak kecil itu selalu meninggikan diri, saudara. Kalau misalnya saya dengar anak saya, si Rachel sama si Michelle, si Rachel kalau main sesuatu dia bilang saya bisa 10 kali, anak saya si Michelle tuh nggak mau kalah, saya juga bisa 10 kali. Dia bilang bisa 12 kali, saya juga bisa 12 kali. Namanya juga anak kecil, saudara. Mereka itu suka sekali meninggikan diri. Saya ingat bagaimana temannya si Rachel, dia bilang papi saya bisa bahasa Mandarin. Padahal saya tuh tahu papinya itu baru belajar 1 bulan bahasa Mandarin. Ya, nah karena sifat anak-anak mau meninggikan diri mereka, saudara. Ya, ya sebetulnya kita juga manusia dewasa juga suka meninggikan diri kita, saudara. Ya, nah tapi yang pertama kita itu harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Suatu saat William Booth
yang dia itu yang bikin Red Cross, ada 2 orang yang paling berbakat, paling hebat, paling luar biasa. Ya, dari sekolah Alkitab. Dikirim ke satu kota, dan di kota itu diminta untuk membuat satu pelayanan yang baru. William Booth yakin mereka berdua pasti bisa. Selain William Booth yakin, 2 orang itu pun yakin sekali pasti bisa. Mereka ke sana, ke satu kota, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gak ada yang terima Tuhan Yesus. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, gak ada yang terima Tuhan Yesus, saudara. Lama-kelamaan mereka itu frustrasi, stres. Kenapa? Gak ada satu orang pun terima Tuhan Yesus. Dia mulai kirim telegram sama William Booth. Ya, dia bilang, what do I have to do? Apa yang harus saya lakukan? Segala hal yang saya pelajari, semuanya saya sudah coba, semuanya tidak berhasil. Semua cara, semua satu persatu, semua jalan, semua cara, semua program kita sudah lakukan, tidak ada yang berhasil. Mereka curhat sama William Booth. William Booth cuma tulis jawabannya itu 2 kata. Try tears. Cobalah dengan air mata. Artinya mulailah bersujud, berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, minta Tuhan campur tangan. Barulah itu bisa terjadi, saudara. Yang pertama dikatakan, ya, if my people who I call by my name humble themselves. Yang kedua dikatakan berdoa. Kata berdoa di sini atau kata doa itu artinya macam-macam, saudara. Baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Tapi kata di sini itu pakai kata palal. Artinya itu berdoa meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Berdoa meminta Tuhan melakukan sesuatu. Bukan minta untuk diri kita, bukan minta untuk ya keluarga kita, bukan minta untuk kita diri kita sendiri, tapi berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya. Nah, ada satu pembicara yang luar biasa terkenal pada zaman dulu, saudara. Namanya itu Dwight L. Moody. Dwight L. Moody suatu saat karena dia tinggal di Chicago, dia itu liburan ke England. Pada waktu dia liburan ke England, dia itu ketemu dengan satu pendeta. Nah, pendetanya itu tahu ada Dwight L. Moody lagi ke England. Dia bilang, Pastor Moody, mumpung kamu lagi liburan ke England, bisa nggak kamu khotbah di gereja saya? Ya, jadi Dwight Moody itu diminta khotbah 2 kali. Yang pertama pagi, yang kedua itu sore, saudara. Nah, akhirnya sudah diatur waktunya, dia itu khotbah. Jemaatnya sekitar 40 orang, saudara. Ya. Pada waktu Dwight L. Moody khotbah di sana, dia merasakan, wah, jemaatnya itu paling dingin di tempat dia pernah khotbah, paling beku, saudara. Jemaatnya tidak responsif apa-apa, gak ada respon. Jemaatnya tuh dingin semua, gak ada respon sama sekali. Dia nulis di buku hariannya dia, karena Dwight L. Moody itu suka menulis di buku hariannya dia. Dia bilang begini, the church is the deadliest, artinya gereja yang paling mati yang pernah saya lihat. Ya, gereja tempat dia khotbah pagi. Gereja itu adalah gereja yang paling mati yang pernah saya khotbah, yang pernah saya lihat. And the worst thing is, dan lebih parahnya lagi, saya harus khotbah sekali lagi nanti sore. Ya, nulis di buku hariannya dia, saudara. Gereja ini gereja yang paling mati, paling dingin yang pernah saya lihat dan pernah saya khotbah. Dan yang paling parahnya itu, saya harus khotbah lagi nanti sore. Nah, dia itu pada waktu sorenya dia datang lagi, dia khotbah lagi, saudara. Waktu dia khotbah, tahu-tahu waktu setengah dia khotbah, dia melihat kok jemaatnya mulai hidup, saudara. Dia pikir pasti ada sesuatu yang salah. Ya, dari jemaat yang pagi orang yang sama dengan jemaat yang sore orang yang sama, kok ada mulai sedikit hidup. Dia setelah akhir khotbah dia bilang begini, bagi saudara-saudara ya yang ingin lebih haus sama Tuhan, saudara-saudara boleh angkat tangan. Semuanya itu angkat tangan. Langsung dia tambah punya pemikiran, pasti ada yang salah lagi. Karena jemaatnya lain dari karena jemaatnya itu sama, saudara. Ya, tapi responnya itu lain. Dia sampai bilang begini, ya. Mungkin saudara-saudara salah mengerti apa yang saya khotbahkan. Ya. Sampai bilang begitu di depan mimbar, saudara. Maksud saya,
Kalau saudara-saudara memang haus ingin tahu Tuhan lebih lagi, silakan angkat tangan. Angkat tangan lagi semua saudara. Masih belum yakin saudara dia. Dia bilang begini, kalau saya ulangi yang terakhir kali, kalau saudara-saudara yang memang haus dan ingin kenal Tuhan, kita pindah ke ruangan sebelah. Ya, semuanya pindah ke ruangan sebelah saudara. Ya, Tuhan Elmudi sampai tanya sama pendetanya. Pendetanya bilang, what does it mean? Apa artinya ini? Kenapa jemaat kamu tutup berubah? Pendetanya garing kepala saudara. Saya tidak tahu. Mungkin mereka pengen Bapak khotbah lagi. Ya, Tuhan Elmudi pindah ke satu ruangan. Dia mulai menjelaskan dan jemaatnya sudah berubah saudara. Ya, mereka haus akan Tuhan. Mereka itu benar-benar doa, minta Tuhan menjamah hati mereka. Besoknya Tuhan Elmudi itu mau berangkat naik kereta api ke Irlandia. Pada waktu dia mau beli tiket, tentu ada satu orang lari-lari itu datang ketemu dengan dia. Pastor Mudi, pendetanya saudara. Pastor Mudi, jangan pulang. Dia bilang, kenapa? Emang ada apa? Ternyata setelah kebaktian kemarin malam terjadi revival di gereja kita. Orang-orang datang untuk terima Tuhan Yesus, orang-orang datang untuk terima Yesus. Jangan pulang. Tuhan Elmudi itu akhirnya nggak pulang saudara. Dia kembali di sana dan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di Inggris. Mengapa bisa begitu? Ternyata ada satu orang yang bernama Mary Ann Anderland, berumur 80 tahun, ya, tidak bisa apa-apa. Kebanyakan dia itu cuma bisa berbaring di ranjang karena dia sudah tidak bisa bergeraknya secara mobile saudara. Sudah berumur 80 tahun. Selama berbulan-bulan dia itu mendengar di Amerika ada seorang pendeta terkenal namanya Dwight Elmudi. Selama berbulan-bulan dia berdoa, Tuhan kirimkan Dwight Elmudi ke gereja saya. Tuhan kirimkan Dwight Elmudi ke gereja saya. Tuhan kirimkan Dwight Elmudi ke gereja saya supaya terjadi kegerakan roh. Tuhan kirimkan Dwight Elmudi ke gereja saya. Selama berbulan-bulan saudara, sampai akhirnya Tuhan kirim Dwight Elmudi dan ternyata terjadi kegerakan Tuhan di gereja ini. Seorang berumur 80 tahun, tapi dia minta Tuhan melakukan sesuatu. Nah, 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, if my people who I call by my name, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, itu dikatakan mencari wajah. Nah, kata mencari di situ itu seperti seorang yang gelandangan saudara, itu mengais-ngais mencari makan. Saking kelaparannya, apapun aja saudara, dia itu akan coba cari untuk mendapat makan. Mulai dari tempat sampah, mau dari mana-mana, dia itu akan mencari karena perutnya lapar saudara. Nah, kata mencari di situ itu memakai kata yang sama seperti seorang gelandangan tersebut. Kata yang berikutnya yaitu kata ngidam dalam bahasa Indonesia. Artinya yang memang sesuatu itu yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi. Ya. Nah, waktu istri saya hamil saudara, saya ini kan tinggal di Singapura. Jam 12 malam istri saya itu bangun dan dia bilang saya pengen makan bakso abang-abang. Jam 12 malam di Singapura saudara, gak ada tuh bakso abang-abang. Ya, pusing saya saudara. Saya punya 2 pilihan. Yang pertama saya pura-pura tidur, ya, atau saya bangun, saya memulai tanya sama dia, udah nggak usah lah besok. Ya, pusing saudara. Ya, kalau orang ngidam, ya, tapi memang orang ngidam ya harus dipenuhi. Ya, akhirnya ya sudah dengan segala cara saya coba penuhi saudara. Saya masakin buat dia, saya pikir ya udahlah, asal bakso, asal noodle ya udahlah. Ya, tapi memang harus dipenuhi saudara. Kata di situ, ya, pakai kata mencari wajahku, artinya seperti seorang yang memang harus mendapatkan. Dia itu tidak akan berhenti sebelum orang itu mendapatkan. Nah, kalau dikatakan begini, mencari wajahku, artinya kita itu terus mencari sampai kita mendapatkan Tuhan. Ya. Kalau saudara baca Alkitab, ya,
saudara membaca Alkitab, saudara harus punya pemikiran